Wih. Jangan biarkan mama kotor padang kamu jadi parah. Wih. Padang dia. Kasih beliau. Ada sebenarnya dia lebih membimbing sifat sebenarnya. Dia itulah dia punya pelayanan sebenarnya. Tapi oleh karena dia nampak situasi di rumah itu membuatkan dia terus drop. Itulah sebenarnya pelayanan si Bu Yahudi. Dia lah sebenarnya akan mendamping si pria sebenarnya. Bukan si pria angkat semua, tidak. Itulah si pria punya beban sebenarnya. Dia itu sebenarnya dia mau ada orang selain dia yang bangkit. Tapi oleh karena tidak seorang pun yang mengerti. Saya kasih tahu kok. Apapun anak orang saya, kalau dia bilang saya mau mulai main gitar boleh gitu. Jangan halang. Sebab itulah cara Tuhan kasih ubah dorang. Itulah cara Tuhan untuk pakai dorang akan datang. Mulai kan datang, pakai aja sekarang, Pak. Tapi kenapa harus dihalang-halangi? Cara kamu punya ajaran di rumah kurangkan dengan kekerasan. Kurangkan kan? Sebab itu tidak bagus loh. Terus terang itu saya tidak mau cakap sebenarnya, tapi berat hati saya mau cakap. Kau harus bang besok itu separuh dari kau punya bapak. Itu kekerasan separuh dari sana. Si beliau itu sebenarnya dia tunggu di pelayanan dia itu sebenarnya. Dia suatu bukan untuk melayani. Tapi orang anggap dia tidak apa-apa. Orang yang tidak apa-apa lah Tuhan pakai lebih luar biasa. Yang kosong, macam Rehat Bongki, I was zero, dia bilang, masa Tuhan Yesus pakai saya. Saya kosong, saya tidak mempunyai apa-apa, masa Tuhan Yesus pakai saya, dia bilang. Tapi Roh Kudus bawa dia pergi jumpa hamba Tuhan yang evangelis pertama di Britney. Oi, George Jeffrey. Kan? Si Besera harus kau perhatikan. Dia lebih dalam sudah dengan dunia, dia terjerumus sudah kok. Roh dia mulai kena tarik sudah. Saya cakap sekarang nih, Kem, bukan sembarangan Kem. Saya rasa kau seorang ibu kau sendiri paham, tapi kau sendiri pun terjerumus. Saat kenapa kau punya iman tidak tumbuh sama Tuhan? Kadang kau pun Tuhan Yesus. Bila saat kau baru mencari Tuhan, kenapa tidak dalam kesenangan pun kau mencari Tuhan? Tuhan Yesus sudah bagi kau lebih, Bang. Kenapa kau mau lagi lebih? Adakah itu tidak cukup? Dia bilang, dia cakap. Dia cakap, Bang. Tidak cukup, dia bilang, apa yang saya bagi sama kau? Dia bilang. Tidak cukup. Okay. Jangan biarkan itu duit menghantui kau punya pemikiran. Jangan biarkan itu duit menghantui, sebab duit lah akan segala kejahatan. Karena duit juga orang saling bunuh-membunuh. Karena duit juga orang saling rompak-merompak. Kau sudah mempunyai lebih, tapi kau mau lagi. Oh sudah lebih, dia bilang lebih. Apalagi yang kurang? Mau saya tarik? Apa kamu tidak mau ada keselamatan? Kamu semua di api perapian? Kem, jangan mempersiapkan perkataan hamba-Ku yang telah Kupilih sejak dari dahulu. Sesaat dia minta pertolongan, kenapa kamu tidak mengulurkan bantuan? Kamu yang berkelebihan. Kenapa? Di saat kamu berkelebihan, mengapa kamu tidak menolong hamba-Ku yang sedang kesusahan? Engkau memberikan dia recehan. Tuhan.
seorang hamba Tuhan yang masih selamatkan nyawa kau. Oh, tidak lama. Kalau tidak, Lama sudah. ambilkan teguran ini sebagai pedoman dan pelajaran. Biar itu menjadi kekuatan kamu untuk akan datang. Jadi Kim, jangan lupa Kim. Kau bagilah si Boyo pelayanan. Ini masanya itu, dia hidup. Tidak boleh ditahan itu. Tidak boleh itu. Tuhan Dialah mau. pendamping si pria sebenarnya, bukan di si pria angkat satu orang. Nah, boleh begitu. No, tidak boleh. Bapak, Papa. Kalau kau tidak mengalih, kenapa selama si pria mimpinya dia jangan kita? Katanya kalau seorang terbuka terus terbuka bilang, Buyau, bagus kau tolong si pria. Kau kan pandai main. Jangan biarkan dia mengangkat sepi. Itulah kenapa hadirat Tuhan susah Tuhan. Sebab dia pikir lagi, wah macam saya pun harus persiapkan diri saya. Ya, ada kamu ya. Harus gabung. Kem, gabung. Di sana, pergi sana. Gabung. Jangan main terus. Kamu saya kasih bocor karena pada cakap sekarang nanti dia. Kasih Dia tidak mau cakap saja tuh. kasih bukti dia, kasih game dia, kasih taruh dah. Itu tidak apa-apa itu. Supaya dia paham. Apa dia ada? Hati si Buya sebenarnya dia kenapa dia mau PKK, dia mau ikut kami melayani. Dia tidak mau tinggal di sini, betul atau tidak? Sebab dia rasa diri dia tidak berguna. Terus terang, sorry lah. Dia bilang Tuhan Yesus, kalau maaf, kau pegang dada dia panas. Sakit jantung. Kau pegang dada dia sekarang panas. Kalau saya tipu, ini sudah lebih mengetahuinya. Kalau perkataan saya menipu, dia rasa diri dia tidak berguna. Dia cakap buat apa saya di sini? Saya hanya menoreh melakukan pekerjaan. Lepas itu dapat duit. Tapi apa saya buat? Apa dia buat? Jadi apa dia mempersembahkan diri dia sama Tuhan? Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus tanya, Buyau, kenapa kau tidak melayani saya? Apa dia mau jawab? Apa dia mau jawab, Ken? Kau seorang ibu. Kau seorang ibu. Saya tahu kau tidak menghalangi, tapi kau harus memahami seorang hati ini anak kau, Ken. Anak, bukan anak tiri, anak kandung. Kalau mau pungut dari hutan mungkin boleh lah. Tapi ini keluar dari kau, Ken. Hati dia mau melayani. Nah, roh dia sekarang, aduh. Aduh, sayang sakit. Macam sayang bersalah. Atau gak ada cakap apa? Kenapa saya lahir di dunia kalau Tuhan Yesus tidak pakai saya? Itulah sebenarnya pelayanan dia, Kim. Dia sepatutnya mendamping si pria sebenarnya. Itulah pelayanan dia. Kau tahu kah, hati dia sudah lama ingin mau melayani, berdiri di depan main gitar. Tetapi apa dia buat di sini? Dia hanya menoreh melaksanakan kerja rutinitas dia dengan begitu sia-sia saja. Tuhan tidak nampak apa yang dia beri sama Tuhan. Peti dia kosong, Ken, kosong. Sebab karena apa? Karena hati seorang ibu yang tidak paham anaknya, tidak paham. Tanya saja, tanya ini. Kenapa kau tidak mau tanya anak kau? Buya, kamu melayani kah? Bilang. Kenapa kau tidak tanya? Yang kau pentingkan diri kau sendiri, Ken. Anak kau hidup sendiri, cari makan sendiri.
Dan kau tidak tahu apa yang berlaku sama si Yeye di Keke. Sebab kenapa si Yeye pun nampak dia pun rasa dia tidak berguna. Dengan si mempunyai bapak seperti itu. Dia tidak merasa itu kasih bapak. Kalau dia tidak pernah merasakan kasih bapak, kasih ibu dia harus merasain. Engkau yang melahirkannya, kenapa kau tidak mengerti? Hai, kau harus minta maaf sama Tuhan, wah ya. Kenapa kau tidak pernah tanya dia, Buya kau mau melayani gak? Jangan terbataskan kuasa Roh Kudus. Itu bukan hak untuk mengubah, tetapi Tuhan yang berhak untuk merubah seseorang. Sebab tubuh ini adalah miliknya. Dan nafas ini adalah nafas dia. Bukan nafas kau, Kim. Jadi sampai bila-bila pun dia tidak akan dapat bunyi pelayanan. Sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan peti dia kosong. Kosong betul. Oleh karena apa? Kepentingan diri sendiri. Memang tidak salah dalam hidup bersendiri, tidak salah. Tapi jangan biarkan itu peringatan firman Tuhan itu lari daripada dorang. Biar dorang senantiasa ingat Tuhanlah yang menolong. Tuhanlah yang menolong. Hati dia serang sakit, pedih. Setiap kali dia datang di gereja, dia akan berkata kepada Miranda, buat apa saya datang di gereja? Saya tidak apa-apa pelayanan. Agar mengasih anak-anak yang firman Tuhan. Betul itu. Itu bahaya tau. Laksanakan tugas kau sudah. Mulai dari sekarang kau harus melayani sudah. Tidak boleh sudah. Kau harus mendampingi si pria. Kau pernah mengitarkan? Cari kot apa semua minta ajar di si pria. Si pria boleh. Dia boleh ajar kau. Ada kot yang kau tidak tahu, dia boleh ajar kau. Biar kamu tiga bergabung. Sering belajar maksudnya. Biar kamu bertiga bergabung. Harus. Dan Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus tunggu waktu saja, Ken. Ini peluang kau terakhir untuk perbetulkan semua. Nanti itu mimpi siapa itu si saat itu. Kita tak tahu itu, tak tahu dan mimpi mati. Ini pulang terakhir, dibilang Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak berbalik, Maut menanti. Terus terang. Maut menanti ya. Jangan gitu ya. Bukan sekarang, bukan masa main-main sudah di KK pun sudah sekarang pulang terakhir harus sudah. kamu punya pelayanan, ah. Mesti mau betul-betul sudah. Om. Dek, kasih layak dia bilang, kasih dua dia. Oh itu. Tidak boleh sedih, tidak boleh. Tahu dek, tahu saya bukan as itu. Nah, pegang tangan. Darah kamu sini gereja tertumpah. Kamu Itu pentingmu. Sealira, sana. Tidak ada pas doa. Kenapa bisa? Aduh, sudah. Kepada surga dan perlayakan anakmu buyang itu pemilihan kamu dan mamanya Tuhan taruhkan Tuhan dalam hati kasih dalam hati taruh kurapan Tuhan terima mereka terimanya dalam nama Tuhan Yesus terima. Belum
belum lagi dibilang lagi itu kan lagi ya. Jangan tahan nih kali, jangan tahan. Jangan tahan. Kasih serah semua. Kasih serak, angkat tangan, betul-betul. Buyo angkat tangan. Betul. Buka hati, betul terima. Kalau kamu pakai Tuhan betul. Semua pemikirannya atas Tuhan keluar semua. Beri hati yang mau, beri hati yang mau. Betul-betul punya. Masuk. Tuhan dan tengok kau lengkap kita ceramah semua kalau dengan pakai orang bukan tidak tengok hati kita itu. Jangan bilang lengkap bilang baru ada Tuhan, tidak. Hati kita tidak mau tengok yang lain. Sebab inilah permulaan penubuhan di gereja, dia bilang. Ini tiga orang. Inilah permulaan penubuhan di gereja dia sudah cakap. Dia cakap sudah. 1, 2, 3 ini. Ini atmosfer gereja akan rasa lain sudah. Tidak seperti dulu, lain sudah. Sebab si pria sudah ada pendamping dia. Si Jack mesti tolong si pria untuk kasih betul nih di gereja, kasih bangkit. Dan apa yang betul sokong. Betul. Pada yang sokong. Nah, dia tuh kembali sudah banyak. Bertahun-tahun sudah kau. Itu kita kau simpan, tapi Bacaan kita berdoa. Sekarang api dia sudah ada. Kalau harus jaga tuh api. Harus jaga itu api. Ada bangkit kan lagi. Jangan ini sebenarnya. Baca Alkitab, berdoa. Dan kalau jangan biarkan perkataan dunia yang masuk di hati kita. Biar membuat semua Tuhan. Biar ingat, harus ingat. Kejar tuh api. Sekarang terus bilang kamu harus kejar itu api, kejar. Kejar tuh api, kejar. Ini sekarang disebutnya pencurahan pemulihan. Harus kejar tuh api, kejar. Kejar. Seksi bro. Macam masa pakai sudah berpandang. ya. Sudah berpandang. Ya, mesti berbagai bolong kau, berkas bolong oke. Haleluya. Saudara, mesti ubah itu. Sebab Semua orang minang. Itu kekerasan. Oke, kan?